Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Masih semangat nggak untuk belajar kimia? Semangat. Semangat ya. Tadi udah jam istirahat, udah diisi dong energinya pasti kan? Iya, jadi nggak boleh ada yang tidak semangat hari ini. Nah, untuk lebih semangat, untuk lebih mengisi kelapangan hati dan segala macam, mari kita sama-sama berdoa dulu, nak. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, silakan. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau kasih dulu assessment awal. Mau tahu dulu, masih ingat nggak kira-kira materi kita yang sebelumnya? Ya, Rifki boleh bantu Ibu bagikan untuk dua kelompok yang sebelah sana ya, nak. Satu orang satu, silakan diisi untuk soal nomor 1 sampai 4, garis bawahi. Ya, garis bawahi jawaban yang tepat, dan untuk pertanyaan 5 dan 6 silakan kalian checklist jawaban yang tepat. Oke. Satu orang satu ya, nak. Satu. Pas. Oke, silakan dijawab. Masing-masing. Udah dapat semua? Oke. Sambil kalian mengerjakan assessment, Ibu akan absen satu persatu. Ya, silakan jawab dengan tegas siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini. Aji? Oke. Dwi Andika? Hafiz Al-Amin? Imam Satya? Oke. Jihan Syahira? Kaila Aziza? Oke. Mahmud Sarjani? Muhammad Andika? Muhammad Aziz? Oke. Muhammad Fahron Fadila? Muhammad Hakim? Muhammad Rifai Dongoran? Oke. Ratu Balkis Andira? Ya. Rifki Anwar Harahap? Saskia Amanza? Tasya Ramadhani? Julham Irwansyah? Maulana Fakih Lubis? Oke. Arvin Syah Aceh? Obama Ahmad Rambe? Oke, hari ini hadir semua ya, nak. Jangan diskusi masing-masing ya, karena jawabannya kan masing-masing. Oke, nah sekarang sambil jawab soal, coba sambil dilihat nak sekelilingnya, lihat dulu bajunya masih ada yang keluar atau enggak. Kalau masih ada yang keluar, rapikan. Tasnya yang berserak silahkan dirapikan supaya nyaman belajarnya. Oke, udah? Baik. Umi sambil sampai mengingatkan kembali untuk kesepakatan kelas ya, nak. Nah, untuk pelajaran kimia, ya, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau memang tidak bisa, silahkan tanyakan. Boleh ke ibu, boleh ke temannya. Ya, kemudian jangan ribut saat pelajaran. Karena kita sama-sama tahu ini pelajaran eksak hitungan. Ketinggalan satu informasi maka berdampak untuk materi yang selanjutnya. Oke, sepakat kita untuk kelas kita hari ini? Oke, baik. Sekarang boleh berdiri semuanya, nak? Kita nyanyi dulu lagu kebangsaan kita.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Oke. Nah ya, ini yang kedua, nggak usah aja. Oke. Jangan duduk dulu, Nak. Kita lanjut dulu ice breaking sebelum mulai pelajaran. Ya. Oke. Semuanya ya, Ibu ulangi lagi. Oke, semuanya. Semuanya gerak, Nak. Ayo. Kiri, kanan. Suaranya. Ha, ha, ha. Oke. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi terus. 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, oke. Boleh duduk kembali. Udah? Nah, asesmen awalnya udah siap, Nak? Boleh Ibu kumpul? Oke. Coba masing-masing kelompok kumpulkan jadi satu biar Ibu ambil. Dalam satu itu. Ayo, cepat. Oke. Sudah, Nak? Oke, Ibu lihat sebentar ya. Oke. Baik, masih ingat kan jawabannya? Masih, Bu. Oke, kita bahas sama-sama. Supaya Ibu tahu kalian masih ingat atau tidak materi sebelumnya. Ya. Yang pertama, itu tadi gambarnya seperti ini, Nak. Jawabannya apa? Atom, molekul, atau campuran? Kalau yang seperti ini. Oke, campuran. Yang jawab atom berapa orang? Tidak ada. Oh, Rifki jawab atom? Oke, 1 orang. Molekul? Tidak ada. Campuran? Oke, sisanya berarti 19 orang menjawab campuran. Nomor 1 campuran. Yang nomor 2? Atom. Oke, yang jawab atom? Oke, ada 10 orang. Yang jawab molekul? Oke, ada 6 orang yang jawab campuran. Loh, berarti ada yang nggak jawab. Karena 20 orang hanya 16 yang tunjuk tangan. Oke, nanti Ibu periksa. Yang ketiga. Molekul. Yang jawab atom? Tidak ada. Yang jawab molekul? Oh, atom ada. Oke, yang jawab atom. Ulang lagi berarti. Yang jawab atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang jawab molekul. Oke, ada 5 orang. Berarti yang sisanya jawab campuran. Yang nomor 4. Molekul. Yang jawab atom dulu. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang jawab molekul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sisanya campuran. Nah, kemudian yang pertanyaan. Apakah nomor atom diperlukan untuk membuat lambang Lewis? Ya atau tidak? Ya.
Oke, ada yang jawab tidak? Nggak ada. Oke, nomor 6. Sebelum mengetahui bentuk molekul, perlukah kamu membuat struktur Lewis terlebih dahulu? Ya atau tidak? Yang jawab ya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sisanya yang 8 orang menjawab tidak. Oke, dari sini dapat Ibu simpulkan sementara bahwa sebagian besar masih ingat materi sebelumnya. Apa kira-kira materi sebelumnya? Nggak ingat? Padahal di nomor 5 dan nomor 6 sudah Ibu sampaikan. Apa itu? Iya, materi struktur Lewis. Nah, kalau untuk materi hari ini, ada yang ingat? Apa itu? Bentuk molekul. Iya, hari ini kita belajar tentang bentuk molekul. Tanggal berapa hari ini? Oke, tanggal 10. Ya, hari ini kita belajar tentang bentuk molekul. Oke, coba sekarang masing-masing perhatikan berikut ini ya. Oke, di situ ada gambar Ibu ya, sedang berpikir, sedang bertanya-tanya. Atom, molekul, kalau dari gambar, itu kira-kira ada apa aja di situ? Ada atom dan ada molekul. Sekarang Ibu mau tanya, apa nak perbedaan atom dan molekul? Ada yang bisa jawab? Perbedaan, oke, Fahron. Oke. Oke, ya. Atom itu kata Fahron terdiri dari satu zat atau zat tunggal. Sedangkan molekul itu terdiri dari beberapa atom atau gabungan. Benar. Oke, sekarang selanjutnya. Mengapa bentuk air atau H2O bukan garis lurus seperti CO2? Padahal sama-sama punya 3 atom. Kenapa molekul punya bentuk yang berbeda-beda? Ada yang bisa jawab? Oke, Ripai? Oke, perbedaan bentuk zat. Berarti dari segi wujud ya. Oke, boleh. Kalau air wujudnya cair. Kalau CO2 atau karbon dioksida wujudnya gas. Oke, bisa kita terima. Tapi ada yang lebih tepat lagi. Ada yang bisa kira-kira? Oke, Rifki. H2O itu elektronnya bebas. Kalau CO2 tidak. Oke, karena ada elektron bebas sehingga bentuknya berbeda. Nah, Ibu bisa tunjukkan ya bahwa bentuk dari H2 dan CO2 itu berbeda. Nah, ini kalau bentuk dari CO2 lurus dia nak. Ya. Nih. Antara si atom yang warna merah, biru, merah itu dia lurus. Nah, sementara kalau dia H2O. Nah, bentuknya seperti ini. Lihat. Lurus enggak? Tidak, ya. Dia agak bengkok. Nih. Putih, putih, merah. Merahnya di tengah. Padahal sama jumlahnya. H2O. Ada berapa unsurnya? 3. Ada 3. Ada 2 H dan 1 O. Sedangkan CO2 juga 3. Ada 1 C dan 2 O. Tapi bentuknya berbeda. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, pada saat literasi dan diskusi, ya, kita dapat menentukan nama dan rumus molekul. Yang kedua, melalui
penugasan melalui presentasi kita dapat menjelaskan bentuk molekul dengan baik, ya. Dan yang terakhir, melalui penugasan mandiri kita dapat menghitung, ya, menghitung bentuk molekul dengan benar. Ya, ada 3 tujuan yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, sekarang Ibu punya suatu masalah untuk kalian. Ini apa namanya, Nak? Terdiri dari apa ya? Iya, ini vitamin C. Kemudian, ini isinya apa? Ada yang tahu? Iya, ini minyak. Dan ini isinya air. Oke. Sekarang, ini Ibu taruh bawah dulu ya. Kita isi dulu air dan minyaknya ke dalam gelas kosong. Ya, ada yang bisa bantu Ibu? Oke, boleh, silakan. Isi minyaknya. Yang satu kita isi minyak. Yang satu kita isi air. Maaf ya, tangan kiri. Oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masukkan dua-duanya, air kita masukkan, minyak kita masukkan dengan vitamin C, ya. Perhatikan apa yang terjadi. Oke, dah. Sama-sama kita masukkan, ya. Oke, sekarang perhatikan apa yang terjadi antara vitamin C yang dimasukkan ke dalam air dan vitamin C yang dimasukkan ke dalam minyak. Oke, Ibu angkat ya, karena yang belakang mungkin kurang jelas. Ini air dan yang ini minyak, ya. Apa yang terjadi, Nak, dari penglihatan kita? Makin banyak gasnya, selain itu? Oke, kalau berubah warna karena apa? Iya, larut. Oke, sekarang Ibu tanya. Ya, larut kata Hafiz. Selain itu, kenapa bisa dia larut di dalam air tapi tidak larut di dalam minyak? Ada yang mau coba jawab? Oke, Dwi? Oke, dari segi massa jenis. Ya, massa jenis air lebih besar dari massa jenis minyak. Selain itu, ada yang mau coba jawab? Oke, Mahmud? Oke, air adalah pelarut paling stabil. Oke, bisa diterima. Ada lagi yang mau coba jawab? Yang lebih... Oke, silakan. Apa itu? Vitamin C itu senyawa polar. Oke. Jadi tidak senyawa polar, makanya bisa larut. Oke. Sedangkan minyak itu senyawa polar, makanya minyak dan vitamin C susah untuk larut. Oke, tiga-tiganya bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, untuk jawabannya nanti, ya, nanti. Sekarang Ibu mau menjelaskan materi dulu, ya. Di akhir nanti baru akan Ibu jelaskan jawabannya. Tadi materi kita tentang apa? Bentuk molekul. Oke. Oke, bentuk molekul mapel kimia oleh Bu Isti. Yang pertama, apa itu molekul? Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, Fahron. Molekul itu adalah gabungan dari atom-atom. Ya, nah atom itu adalah zat tunggal. Di sini kita mau lebih dalam lagi. Kita udah tahu molekul itu gabungan dari atom-atom. Kita mau lihat bentuknya. Apa sih itu bentuk molekul? Ternyata bentuk molekul itu adalah konfigurasi geometris, ya, atau konfigurasi ruang atom dalam sebuah molekul. Kemudian bentuk molekul itu juga ditentukan oleh jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat. Ya. Lanjut.
Faktor penentu bentuk molekul. Yang pertama itu ada jumlah domain elektron. Domain elektron tahu nak? Domain elektron itu adalah area di sekitar molekul. Ya, terdiri dari ada yang namanya pasangan elektron ikatan atau PEI, kemudian ada juga pasangan elektron bebas atau PEB. Baru yang kedua adalah gaya tolak menolak elektron. Domain elektron saling menjauh untuk meminimalkan gaya tolak. Selanjutnya ditentukan dengan simetri molekul. Menentukan apakah, nah ini tadi ada hubungannya dengan yang Hafiz bilang, polar dan non polar. Ya, oke, selanjutnya dulu. Oke, nah untuk menentukan bentuk molekul itu bisa ditentukan dengan sebuah teori. Nama teorinya adalah domain elektron atau VSEPR, yang mana singkatannya adalah valence shell electron pair repulsion, yaitu teori tolakan pasangan elektron valensi. Besar tolakannya itu ada 3. Yang pertama, jika elektron bebas dengan elektron bebas lebih besar dengan elektron bebas dan elektron ikatan, lebih besar lagi dibandingkan elektron ikatan dan elektron ikatan. Nah, kalian kan pasti bingung nih, yang mana sih elektron ikatan itu? Yang mana sih elektron bebas itu? Itu sebenarnya ada gambarnya, nak. Ini, ya, elektron bebas itu yang ini, yang dia tidak berikatan dengan elektron lainnya. Dia bebas, dia mencari elektron lain untuk berikatan. Sementara PEI atau elektron ikatan itu dia yang saling berikatan. Ini misalnya, ini yang F dengan yang S. Ini F dengan S, itu saling berikatan. Itu namanya PEI. Ya, ini juga gitu. Berarti kan kalau yang dikatakan sudut ikatan, itu berarti antara ini. Yang ini tadi kan PEI. Ini PEI. Berarti ini, antara dua ini adalah si PEI dan PEI. Sementara, ini kan tadi bebas, nak. Ini ikatan. Berarti inilah dia PE. Sudutnya adalah antara si PEB dan PEI. Kalau yang PEB dan PEB itu biasanya dia jarang terjadi dalam satu molekul. Ini kan satu molekul. Nah, PEB dan PEB itu biasanya antara 2 molekul. Jadi ada satu lagi molekul seperti ini, maka PEB-nya adalah yang seperti ini bentuknya, dan ada satu lagi PEB, itulah PEB. Jadi ikatannya, tolakannya itu lebih besar, yang PEB dengan PEB lebih besar dari PEB dan PEI, lebih besar dari PEI dan PEI. Nah, Ibu bawa contoh, loh kemana ini molekulnya? Oh, jatuh. Oke, ya, ini Ibu bawa satu contoh sederhana. Ya, ini namanya atom pusat yang biru. Pusat kalian di mana? Coba semuanya tunjuk pusatnya. Di mana itu? Di tengah. Ya, sama seperti ini. Pusat itu yang di tengah, nak. Ya, ini namanya atom pusat. Sementara yang lainnya ini adalah elektron ikatan. Nah, kemudian yang mana yang dikatakan PEB? Tadi PEB apa? Pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Berarti yang mana ini? Ya, yang merah ini, nak. Dia ini tidak punya ikatan, dia bebas. Inilah yang dinamakan PEB, pasangan elektron bebas. Sementara kalau PEI, iya, berarti ini antara si atom pusat dengan atom elektron ikatan. Berarti kalau PEB-nya ini kemarin namanya antara apa dan apa? Oke, ini yang atas dengan yang ini itu namanya PEB ke PEI. Dah, antara yang bawah. Iya, PEI, PEI. Berarti kalau ada satu lagi baru PEB dan PEB. Itu dia ya. Oke, selanjutnya kalau mau menentukan bentuk molekul, maka kita menggunakan rumus ini, nak. AXN EM, di mana A itu adalah atom pusat. X itu adalah PEI. Dah, N itu adalah jumlah PEI. Nah, kalau yang ini tadi jumlah PEI-nya ada berapa? Ada 2. Selanjutnya, PEB-nya 1. Ya, walaupun ini ada 2, ini hanya ininya aja, tapi 1 dia. Jadi PEB-nya ada 1,
I-nya ada 2. Oke ya, ini rumusnya. Nah, selanjutnya. Oke, ini penjelasan. Ini singkat aja ya, karena nanti Ibu mau nuliskan rumus untuk mencarinya. Ada yang namanya linier. Itu gambarnya seperti itu. Ciri-cirinya itu ada sudut ikatan 180 derajat. Rumusnya itu PEI. Nanti Ibu juga akan lampirkan poster. Jadi ini singkat aja ya, Nak. Oke, yang kedua itu ada namanya segitiga planar. Nah, yang tadi itu sendiri. Dia tidak mungkin ada elektron bebasnya. Jadi dia tidak akan ada yang kehilangan elektron. Sementara kalau yang kedua ini, coba kalian lihat gambarnya, mungkin kehilangan 1 elektron ikatan. Jadi dari bentuk segitiga planar, kalau dia hilang 1 elektron, bisa namanya jadi bengkok. Ya, bentuknya hampir sama, hanya yang di atas jadi elektron bebas. Itu dia. Kalau selanjutnya itu ada namanya tetrahedral atau ada juga yang menyebutkan tetrahedron. Ya, Nak, itu ada 1 atom pusat dan 4 elektron ikatan. Oke, kemudian kalau dia kehilangan 1, itu berubah namanya jadi piramida segitiga. Tapi asalnya tetap tetrahedral. Kemudian selanjutnya, ada bipiramida segitiga. Itu ada 5 elektron ikatannya. Ya, kalau kehilangan 1 itu namanya jungkat-jungkit. Ya, selanjutnya bentuk T itu masih sama dengan yang tadi. Sama, bentuk T dan linier itu masih gabungan dari yang tadi. Dia kehilangan 2 dan kehilangan 3. Berubah namanya jadi bentuk T dan linier. Selanjutnya oktahedral atau kata lainnya oktahedron. Ya, kalau kehilangan 1 namanya jadi piramida persegi. Selanjutnya ada persegi planar, kehilangan 2, yang atas dan yang bawah jadi elektron bebas. Ya, selanjutnya ini nanti dulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Atau Ibu lanjutkan dulu untuk contoh ya. Nah, tadi kan kita udah ada rumus. Kan ini di sini masih cerita-cerita aja, kok bisa yang itu jadi AX6, kok bisa yang ini jadi AX5E, dari mana? Dari rumus. Ya, dari rumus yang ini. Sekarang Ibu kasih misalnya 1 contoh. Poster dulu. Ya, posternya supaya kita nampak di sini. Rifki boleh bantu, Nak? Sebelah sini aja. Kurang itu. Kurang 2 ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Satu lagi. Mana sih? Yes. Oke, kasih ya. Oke, nah coba perhatikan semuanya. Kalau misalnya ada soal seperti ini, tentukan bentuk molekul dari SF4. Nah, caranya, Nak, tentukan dulu atom pusatnya yang mana dari SF4. Iya, kenapa bisa S? Nah, caranya gini, Nak, kalau mau menentukan atom pusat, itu pilih yang unsurnya lebih sedikit, yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau di sini S-nya berapa? Iya, S-nya 1, F-nya 4. Berarti kan lebih sedikit 1 kan? Maka atom pusatnya, kita nggak ada spidol ya, Nak? Pakai warna ungu ya, izin ya. Atom pusatnya berarti S. Ya, nomor atom S, ada yang tahu?
Ayo, di sini kita udah ada nak S nih. Ya, nomor atom itu yang atas, berarti 16. Nah, kalau mau menentukan elektron valensi, berarti kita harus buat dulu konfigurasinya. Ya, konfigurasinya adalah 2, 8, 6. Yang mana elektron valensinya? 6. Oke, yang terluar 6. Ini elektron valensi. Oke, selanjutnya yang ini boleh ditulis boleh enggak ya? Kalau mau kita tulis misalnya atom lainnya. F itu nomor atomnya 9. Berarti 2, 7. Elektron valensinya 7. Oke, tadi rumusnya adalah AXNEM. Kita harus cari dulu nilai E-nya. Ya, nilai E itu pakai rumus yang bawah nak. E ini E pusat ya. E atom pusat berarti elektron valensi atom pusat kurang X per 2. X ini adalah ikatannya. Berarti elektron valensi atom pusatnya berapa? 6. Oke, 6 dikurang X-nya. X-nya itu tadi adalah pasangan elektron berikatan. Dari SF4 ke atom pusat akan berapa atom yang berikatan? 4. Iya, berarti 6 kurang 4. Cara menentukannya nak, bagi yang belum paham, itu yang ini. Ya, ada 4 atom F. Berarti 6 kurang 4 per 2 sama dengan 6 kurang 4, 2 per 2 sama dengan 1. Oke. Sehingga ini bisa kita masukkan langsung kemari nak. Ke rumus tadi. Berarti jadinya A, X, N-nya gantikan dengan elektron ikatannya. Berarti 4. Jadi AX 4, E, M-nya gantikan dengan yang di sini. 1. Berarti kalau 1 nggak usah ditulis. Ingat ya, kalau dia 1 nggak usah ditulis. Kalau di sini 0, berarti dia nggak pakai E. Jadinya AX 4. Ya. Oke, AX 4E bentuk molekulnya adalah, coba lihat di poster yang udah Umi tempel, AX 4E. Berarti AX 4E itu yang ini. Ya, sehingga namanya jadi tetrahedron terdistorsi atau jungkat-jungkit. Begitulah cara menentukannya. Paham nggak kira-kira? Ada yang belum paham? Aji paham, Aji? Andika? Paham, nak? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau sudah paham, berarti sekarang kita akan bagi kelompok. Ya, kelompoknya kan udah Ibu kasih kan kemarin. Oke, tapi kalau ada yang lupa, ini Ibu tunjukkan daftar kelompoknya. Oke. Nampak, nak? Nampak ya? Dah, yang pertama, ayo langsung kelompok 1, 2, 3, 4. Bergerak. Kelompok 1 ada Hafiz, Balkis, Mahmud, Andika, Ripai. Sebelah sana. Kelompok 2, Jihan, Hakim, Fahron, Aziz, Arvin. Di sini. Ya. Kelompok 3, Saskia, Dwi, Imam, Rifki, dan Fakih. Di sini. Selanjutnya yang terakhir ada Kaila, Tasya, Aji, Obama, dan Julham. Kelompok 4. Ayo silakan. Oke, ini Ibu bagi LKPD dan medianya. Silakan kalian kerjakan, bagi tugas ya nak, siapa yang ngerjakan LKPD dan siapa yang membuat molekulnya. Oke.
Udah nak, tuh ini ya LKPD-nya dulu. Ayo silakan. Ini ada. Kalau kurang, boleh minta lagi ya nak. Oke, itu LKPD udah. Udah, semua gunting udah Ibu kasih belum ya? Oke, yang tidak paham boleh bertanya ya. Oke. Ibu. Yang ini ya. Nanti ini bagi sama mereka ya. Mana tahu mereka kurang sharing. Oke. Ini sayang. Ini BF3, yang ini namanya SF6, dan yang ini yang terakhir namanya BeCl2 ya. Oke. Dah, langsung. Yang lain sebagian ada yang bulat-bulatin nak, sebagian buat molekulnya. Kalau nggak paham, nanti boleh. Apa itu nak? Oke, coba Ibu lihat soalnya. Ada yang kurang jelas? Iya, yang ini yang pertama ClF3, terus PCl3, dan yang terakhir CO2. Ya. Bagi tugas. Ada yang buat molekulnya, ada yang buat rumusnya. Ya, waktu pengerjaannya nak hanya 10 menit. Ingat, kalian itu ada 5 orang, jadi harus bagi tugas. Semua orang harus aktif bekerja. Warna molekulnya juga berpengaruh ya nak. Coba lihat punya ibu. Yang atas beda sendiri, yang tengah beda sendiri. Jadi bedakan antara atom pusat dan atom sekelilingnya. Kalau memang kurang plastisinya, boleh minta lagi sama ibu, masih ada. Berarti ibu dibuat 3-3. 3-3. Ini yang pertama buat jungkat-jungkit. Ya, oke. Jungkat-jungkit. Yang Kalau misalnya kurang jelas Bu posternya, boleh maju ke depan, satu kelompok, satu orang aja ya. Jangan kalian rame-rame kayak mau demo. Boleh. Kenapa Mahmud? Ya, berarti yang ini tuh atom pusatnya, yang di atas ada satu ikatan, ini satu ikatan ke bawah. Dia bentuknya gini, ya. Nanti berarti dia ada dia ada dua. Ada 2 sisi, ada satu sisi yang jadi elektron bebas. Berarti di tengah itu ada 3. Bukan 4, tapi hanya 3. 2 terisi elektron ikatan, satunya bebas. Tengahnya. Gini. Nah, tapi ini 3. Iya. Iya. Enggak. Satu di atas, satu di bawah, 2-nya lagi di tengah. Coba buat dulu, nanti ibu kasih tengok. Aji apa nak? Pastikan Ini. molekulnya Bu. Oke, atom pusatnya dulu berarti di tengah. Nah ini itu kan kalau kita misalnya punya ini ada apa ini namanya? Pokoknya paham lah kamu kan. Nah itu berarti di atas ada 1 elektron ikatan, kemudian di tengahnya ada 2, 1, 2. Yang ini jadi di bawah ada bebas, di samping 1 ada 1 juga yang bebas. Jadi ada 2 bebas, 3 yang berikatan. Masih kurang paham saya Bu. Yang mana? Ini jari-jari halus ini gunanya apa? Nggak ada, itu cuman sebagai ruang. Mau bentuk, kalau dia bentuknya ruang berarti seperti itu. Oke. Jadi kalian cuman buat ujung-ujungnya Jadi aja. ini taruh di mana Bu? Di tengah nanti, seperti ini jadinya dia. Di tengah. Kalau yang itulah ya, yang huruf T itu berarti kan. Iya. Nah ini dia seperti ini. Dah, ini di bawah di bawah nggak ada kosong. Di atas ada 1. Di tengah ada 2.
Nah, di mana yang bebasnya? Yang bebasnya 2 ada di bawah, 2 ada di samping. Jadi ini ada satu lagi. Itunya tadi taruh sini. Iya. Ya. BP ini. Oh, ini dia. Kalau kalian dapatnya segitiga planar dan huruf P berarti masuk segitiga planar. Kalau dia tetrahedron ini masuknya ke tetrahedron. Pembagiannya aja. Iya. Nanti Ibu biar Ibu keliling biar sambil Ibu jelaskan. Untuk kelompok 1 gimana? Oke, ada yang jungkat-jungkit. Mana dulu biar Ibu bantu. Jungkit, Bu. Buat gambarnya, Bu. Buat dulu ininya, makanya biar Ibu tunjukkan kalau jungkat-jungkit itu seperti ini gitu. Berarti semua yang F harus satu warna, Bu. Iya. Berarti F-nya itu ada berapa? 4. Oke. Oh, berarti berarti kuning. kuningnya harus 4. Nah, ini gabung aja berarti. Ini kurang kuning 2 lagi. Itu nggak apa-apa, itu untuk yang selanjutnya. satu lagi. Nah, kan masih ada 2 lagi. Oke, dah. Sekarang Ripai buat yang ini. Berarti yang ini yang warna itu warna apa kamu? Yang kamu kecilin. Enggak, tambah lagi pun itu ada, nah. Ambil di situ. Dah, ini buat ya ini Mahmud satukan dulu. Nambah aja yang kuningnya lagi. Ini buat 2 lagi untuk yang ini. Nanti yang ini 5. Tunggu ya. Kelompok 2, kelompok Fahron aman. Sini biar Ibu bantu. Apa? Bebas. Jumlah elektron bebasnya berarti kan 2 kan? Yang kuning kasih. Iya, berarti ada 2. Bentuknya itulah kalau dia AX3E2 berarti namanya apa? Nah, oke. Rumus dari yang seperti ini. Dari yang itu. Iya. Udah ayo buat. Yang pertama itu AX3E2. Oke, berarti nah ini sebagai atom pusatnya. Ini 2 sebagai elektron bebasnya. Oh 3, ada 3. Nah, ada 2 berarti keluarkan yang ini kita, peluru kita sebanyak 4 atau 2 juga boleh lah biar ini. Dah, mana ini kalian? Nah, ini. Sini Umi Ibu contohkan 1 ya. Ini sebagai pusatnya. Kalian apa tuh namanya? Berarti AX3E2. AX3E2 apa namanya? Ada yang tahu? AX3E2 berarti itu huruf T. Oke. Kalau X2E, Bu. X2E. Coba tengok di situ. Kalau memang nggak ingat. Ini berapa? Oke, biar Ibu bantu yang 1. Bulat-bulatin terus, nah. Yang lain. Ini dia caranya. Bentar sayang. Setiap pusat itu pasti 1. Nah, yang bebas itu sejumlah ini. Berarti ini butuh 3 yang kecil, ini butuh 2 yang kecil gitu. Tengok di itunya. Ini agak panjangan ini. Jadi dia nanti waktu di itu ya ini 1, bentar ya nak, ini 1. Nah, seperti ini dia kan bentuk T. Jadi dia ada 2 bebasnya, ada 3 yang berikatan. Enggak, berarti dia nggak ada yang bebasnya. Kenapa Jo? Belum duduk nak, biar ini. Ini sayang. PEI itu adalah jumlah yang berikatan. Berarti X-nya ada berapa di sini? Berarti 3. Bebasnya itu yang E. Berarti berapa? 2. Bentuknya lihat. Kalau AX3E2 itu bentuknya apa? Nah, boleh lihat di poster kalau nggak ingat. Gitu. Oke, dah ayo. 5 menit lagi. Ya. Yang mana, nak? Gini sayang. Kalau kamu kan ini udah dapet nih AX3. Berarti X ini kan yang ikatan. Ikatannya itu berapa di sini angkanya? Berarti 3. Ada nggak E-nya di sini? Nggak ada, 0.
Bentuknya kamu lihat di situ. AX3 berarti bentuknya apa? Gitu. Dah, cepet tulis. 5 menit lagi waktunya. Yang ini. Tuliskan. Huruf V yang itu yang kedua. Sini dulu. Yang ketiga, yang gambar ketiga. Ya huruf V yang kau itu berarti gambar ketiga. Yang kayak gini. Udah, ada lagi? Ya, tengok dulu. Ini yang mana? Tengoklah itu. Ini yang nomor sini, huruf yang nomor 1. AX5D piramid. Huruf piramid. Ayo nak, waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Bisa? Mana yang udah? Oke, itu bentuk apa, Rifki? Iya. Itu semuanya berikatan. Semuanya berikatan. Oke. Silang baru satu gini, baru di bawahnya atau bebas. Baru bentuk yang kedua? Mana? Udah ditulis belum? Oh, belum ya. Oke, lanjutkan dulu ya. Bisa, Hakim? Oke, ya. Ini nanti dirubah ya, Nak. Ini yang ininya yang ditulis. Karena kan PEI berarti jumlah X-nya. Jumlah X-nya. Iya. Oke, sementara yang ini itu kemari. Jadi ini ClF3, ini BCl3. Oke, jangan lupa nak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Setelah ini kita akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Bisa? Yang hijaunya buat 5 rumahnya. Bisa nak? Bisa Julham? Tunggu. Jihan, pakai yang hijau. Hijau muda. Mana? Enggak kan? Pakai apa itu? Nah, bentuknya itu yang ini. Ini kan BM, bentuk molekul. Kamu buat, misalnya kamu apa di situ? AX3. AX3 ya, udah nggak apa-apa. AX3, berarti kalau AX3 bentuk molekulnya segitiga planar. Kamu buat yang ini. Sementara yang ini kan kamu buat dalam bentuk wujud 3D, 3 dimensi. Gitu. Sampai kita ya. X kan. Ya, untuk X baru cucuk di atas. Kelompok 1 aman? Mau bulan nih. Cucuk di atas. Nah, gitulah Bapak. Tinggal kasih. Tinggal enggak ada. Ini. Naik taruh. Jadi teman-teman aja. Udah yuk cepet nak. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Bisa Mama? Bu. Kenapa? Ada yang mau tanya? Untuk PI sama PEB-nya gimana? Oke. Tadi kan PEI itu ikatan kan? Berarti jumlah X-nya. Oke. Kalau PEB jumlah E-nya. Kalau tidak ada berarti 0. Kalau tidak ada E-nya. Iya. Berarti ini 1. Oke. 5, 2, 4. 4. Oke. PEI X, PEB E. Iya. 1 menit lagi ya nak. Ayo, ini udah mau ibu hitung mundur aja ini. Udah berapa menit tuh? Udah siap nak? 30 detik lagi. Ayo, makanya bagi tugas nak ngerjainnya. Satu aja apa Bu? Apa itu? Bentuk molekulnya?
ini Nggak apa-apa, PEB, Mas. PEB. Nggak apa-apa, PEB-nya kalau cuma satu mau dibuat juga nggak apa-apa. Yang penting tahu kalau itu adalah PEB. Kita beli lagi ini. Kasih ini. Oke, kalau udah, biar kita lanjut. 10 detik lagi. Nah itu yang mana aja yang bebas, kayak atasnya aja. Nanti atasnya kasih titik 2. Ini ada titik 1 enggak apa. Kelompok 4 udah? Anjay. Oh, goyang ya. 10, 9, 8, ayo, 7, Apanya? Itu merahnya ada kemana? 6, 5. Ayo cepat, jangan main-main Rifki. Pendek lagi, Nggak pendek boleh, lagi. bantu kawannya. Jatuh, Cok. Iya nak? Iya, udah pas, oke. Bentuknya oke. Kamu cuma buat T aja, nggak mau kamu buat huruf T gitu. Nggak apa-apa sih. Oke, kalau yang udah siap, boleh disimpan dulu. Kita ini mau lanjut presentasi, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu, ya. Jadi ini udah siap belum? Nah, Udah ya? Oke, udah. Simpan aja dulu kerjaannya. Udah, Farhan duduk nak. Tipai duduk. Oke, simpan kerjaan. Tidak ada satu orang pun yang membuat LKPD-nya lagi. Waktunya sudah selesai. Tadi waktu ibu tanya, ada yang mau ditanya nak? Gak ada, kayaknya udah paham kali. Udah ngantuk ya? Iya, jam siang ya. Jadi jam-jam capek, jam ngantuk, jam lapar. Maka sebelum presentasi, kita ice breaking dulu. Oke? Duduk aja ice breakingnya nggak apa-apa, tapi harus bergerak. Kalau yang nggak bergerak, ibu hukum. Satu orang sendiri dia di depan. Mau? Oke, kalau gitu harus semangat. Tunggu ya, kita sesuaikan dulu. Oke, ulang lagi. Semuanya bergerak. Ini ibu perhatikan. Mata ibu memperhatikan semuanya. Yang tidak bergerak, masing-masing di depan. Oke, semuanya bergerak. Kiri. Lagi ganti. Oke. Oke. Mau lagi? Oke. Satu kali lagi kita ganti yang ini ya. Oke, semuanya bergerak. Mau berdiri boleh? Ayo berdiri semuanya. Oke. Oke, gerak semuanya. Ayo, biar semangat kita. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk. Masya Allah ya. Kalau disuruh ice breaking, semangat, matanya melotot ya. Tapi kalau disuruh belajar, lesu. Oke, sekarang kita mau presentasi. Waktu presentasi untuk masing-masing kelompok hanya 5 menit. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Kelompok lain silakan tanggapi kelompok yang maju. Ya, Ibu batasi 1 kali kelompok maju hanya 1 pertanyaan aja. Oke, kelompok yang pertama maju. Ya, dari tadi yang Ibu lihat yang paling semangat mengerjakannya. Kita
saksikan bersama-sama penyajian materi dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan maju. Oke, maju ya semuanya. Ada yang bawa molekul, ada yang bawa molekul, ada yang bawa LKPD-nya. Ayo nak, 5 menit. Siapa yang mau menyajikan pertama? Aji? Kaila? Aji, oke. Singkat aja ya, Ji? Oke. Boleh dipegang ya? Oke, silakan kelompok 1. Yang lain berhenti bekerja, perhatikan temannya menyajikan. Nanti jangan lupa kasih 1 pertanyaan. Boleh dari siapa aja? Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi ini bisa dilihat dari setiap molekul yang kami buat sebagai contoh. Di sini kami yang pertama ini ada ini adalah bentuk molekul linear. Jadi bisa dilihat dengan seksama teman-teman. Ini bentuk kami ya, jangan dihujat please. Jangan dihujat Ya, katanya. masih pemula. Yang kedua ini ada bentuk dari Tetrahedron ya. Oh ya, Oke, sorry, tetrahedron. Oke. Yang Sorry ketiga. ya. Yang ketiga ada bentuk huruf T. Ini. Oke. Oke. Ada lagi yang mau disajikan? Sepertinya hanya ini yang bisa kami sampaikan karena nggak banyak yang bisa kami sampaikan. Oke. Ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok lain? Oke, Balki silakan, Nak. Oke. Pertanyaan dari Balkis adalah, ini kan tadi kita belajar tentang teori domain elektron untuk menentukan bentuk molekul. Ada nggak nak cara lain untuk menentukannya? Siapa yang mau jawab dari kelompok? Aji, oke, silakan. Jadi kalau menurut saya, seperti yang saya baca di buku, ada caranya itu menggunakan bilangan kuantum. Oke. Jadi itu cara tersimpel yang bisa digunakan. Oke, ada lagi? Oke, bisa Bakis, paham? Oke, kan cuma 1 pertanyaan. Oh, iya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Boleh itunya tinggal? Biar Ibu koreksi langsung. Karena takutnya kalau langsung nanti lupa. Yang lain kalian boleh. Ya, terima kasih ya. Oke. Tadi ada kekeliruan sedikit dari teman kita. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu sudah sangat bagus. Nah, berani tampil di depan aja sudah bagus. Tadi temannya bilang yang ini adalah linier. Ya kan? Sedangkan yang ini adalah bentuk T. Padahal kebalikannya, Nak. Ini yang linier. Yang lurus. Ya, sedangkan ini yang T. Hanya itu. Ya, kekeliruannya. Kalau yang lainnya semua benar. Oke, nggak masalah. Sekarang, kelompok yang kedua. Siapa yang paling memandang mata ibu, itu yang ibu tunjuk. Oke, kelompok 1. Balkis senyum-senyum. Ya, ayo Balkis dan kelompoknya silakan. Kelompok 1. Ini, Mahmud, boleh siapa aja yang pegang? Coba aja. Apa? Oke, siapa yang mau jadi presenternya? Hafiz, Oke, Bu. Hafiz. Dah, silakan. Ada yang lain mendengarkan. Oke, di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang LKPD bentuk molekul. Di sini untuk contoh pertama, kami punya bentuk piramid, Oke, memiliki 1 PEB dan 5 PEI. Ini dia contohnya, nah, kawan-kawan bisa lihat. Oke, selanjutnya.
Nah, selanjutnya kami punya jungkat jungkit. Bentuk jungkat jungkit memiliki 1 PeB elektron bebas dan 4 elektron Ini yang ini boleh dilihat yang mana? Itu berarti yang ini ya kan? jungkat jungkit. Oh, jungkat-jungkit. Ini, Jungkat jungkit, Bu. oke. Oke. Memiliki 4 PI dan 1 PeB. Bisa dilihat ya. Ini dia. Oke, selanjutnya yang terakhir kami punya bentuk huruf V bengkok. Oke. Huruf V bengkok itu 1 PeB dan 2 PeI. Oke. Oke, itu aja dari kami. Ya, Mungkin Mas. ada kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, Nak? Oke, Kaila. Ya, boleh diulangi, Kaila? Kuat lagi? Oke. Adakah pengaruh? Apa tadi, Nak? Oke. Ada nggak pengaruh kalau misalnya molekulnya sedikit atau banyak dengan kepolarannya? Ada yang mau jawab dari kelompok siapa? Oke, Andika, silakan. Tidak ada, karena kepolaran senyawa tergantung elektron bebas dan elektron ikatan. Oke, jadi beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke. Ya, tunggu, Ibu jelaskan sedikit. Bentuk molekul itu, Nak, tidak ada pengaruhnya dengan kepolaran. Karena yang berpengaruh itu adalah ada atau tidaknya elektron bebas. Ya, jadi mau dia panjang, mau dia besar, kecil, itu nggak ada pengaruhnya. Selama dia ada elektron bebas, itu berarti termasuk ke dalam polar. Kalau dia tidak ada elektron bebas, berarti non polar. Itu dia ya, paham Kaila? Oke. Ada lagi dari kelompok penyaji? Oke, kalau tidak ada sudah boleh diakhiri. Terima kasih, Bu. Oke, udah selanjutnya. Ada yang senyum-senyum nggak mau lihat mata ibunya. Kok sombong ya? Oke, yang paling banyak senyum-senyum di kelompoknya. Kelompok 2 boleh maju. Ya. Nampak menghindari untuk presentasinya, senyum-senyum. Oke, silakan, Nak. Berarti kelompok 3 siap-siap ya. Oke. Hakim? Oke, silakan. Baik, saya di sini jadi presenter dari kelompok 2, Bu. Oke. Ya, kami di sini langsung saja ada membuat bentuk huruf T. Ya, Oke, jadi ini dengarkan kelompok 4. bentuk huruf T. Dia memiliki 2 PeB dan 3 PeI. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya kami memiliki bentuk piramid. Bentuk piramid. Oke. Segitiga piramid. Dia memiliki PeB 1 dan PeI 3. Oke, bagus. Selanjutnya. Dan terakhir kami ada membuat bentuk linier Iya. yang memiliki PeB 0 dan PeI 2. Oke. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Oke, silakan Pak Ki. Apakah semua molekul dapat ditentukan bentuk molekul yang menggunakan teori dominan elektron? Oke. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda Fakih. Jadi semua molekul bisa ditentukan melalui teori domain elektron. Namun tidak akurat karena teori ini efektif untuk molekul yang sederhana. Oke, Baik, bagus. sekian. Terima kasih. Oke, ada lagi? Baik. Ibu tambahkan sedikit ya. Oke, Nak. Jadi, bentuk molekul itu memang bisa ditentukan dengan menggunakan teori domain elektron. Tetapi, hasilnya belum tentu akurat.
Karena apa? Kalau dia terlalu panjang, itu kemungkinan akan kelebihan elektron bebasnya. Jadi kalau mau benar-benar dapat hasil yang akurat, maka bentuk molekul itu hanya untuk molekul yang sederhana. Yang biasanya dia hanya terdiri dari 3 atom, atau kalau secara jumlah mungkin 5 atau 6 itu udah maksimal. Lebih dari itu tidak akurat hasilnya. Oke Fakih, cukup puas dengan jawaban kelompok 2? Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah boleh duduk. Yang kita nanti-nanti, biasanya kalau yang terakhir agak spektakuler ini, ya, agak luar biasa. Oke, kita saksikan penampilan dari kelompok 3. Silakan, Nak. Oh, tunggu. Tadi Ibu ada mau koreksi sedikit. Nah, yang ini. Kok tiba-tiba warna biru? Harusnya kalau memang dia bukan elektron ininya, warnanya tetap warna ini ya, Nak. Itu salahnya sedikit. Oke ya? Oke, selanjutnya kelompok 3 silahkan. Suaranya yang kuat, menjelaskannya santai aja, Nak, nggak usah buru-buru. Ya, masih ada waktu kita kok. Siapa yang mau menjelaskan? Imam? Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama ialah bentuk molekul segitiga planar. Seperti ini bentuknya. Yang rumusnya AX3 dengan PEB-nya 0 dan PEI-nya 3. Dan contoh dari bentuk segitiga planar ini ialah ClF3. Yang kedua, kami ada bentuk segitiga oktahedron. Oke. Yang seperti ini bentuknya. Oke, bagus. Dengan rumusnya AX6, PEB-nya 0 dan PEI-nya 6. Contoh dari bentuknya PCl3. Yang ketiga, bentuk segitiga linier. Dengan rumusnya AX2, PEB-nya 0 dan PEI-nya 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari Aziz, kelompok 2, silakan, Nak. Bagaimana bentuk molekul dapat membedakan diri molekul? Biasanya molekul yang lebih banyak atomnya memiliki titik didih yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Silakan duduk, Nak, biar Umi koreksi sedikit. Tapi bukan koreksi, lebih tepatnya memang applause paling besar, paling banyak. Kenapa? Karena kelompok 3 yang paling bagus penjelasannya, detail dari awal sampai habis. Ya, kelompok lain juga bagus, nggak kalah bagusnya. Tapi kelompok 3 memang benar-benar menjelaskan mulai dari PEI-nya sampai gambarnya. Oke, nah kita udah hampir sampai di akhir pembelajaran, Nak. Sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita udah belajar kayaknya udah berapa ya? Udah 50 menit, ya. Jadi kita mau menyimpulkan pembelajaran kita tentang apa tadi materi kita? Iya, bentuk molekul. Kira-kira dari anak-anak Ibu, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saskia, oke silakan, Nak. Boleh berdiri, nggak apa-apa. Berdiri, suaranya agak kuat. Kesimpulannya adalah kepolaran senyawa dipengaruhi dengan adanya elektron Bebas. Oke. Kepolaran tergantung dari adanya elektron bebas. Oke, bagus. Yang lain, ada lagi yang mau menyimpulkan? Gak ada? Arvin, coba. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Kesimpulannya apa? Ulangin, Nak, coba.
bentuk molekul ditentukan lebih besar dibandingkan minyak. Pasangan elektron, ikatan larut paling stabil. Oke ya, Arvin menyimpulkan tentang bentuk menghubungkan dengan orientasi masalah tadi ya antara air dan minyak. Oke, nggak masalah. Oke, sekarang bagus sekali kesimpulan yang sudah kalian sampaikan. Kalian juga sudah paham dengan materi hari ini, terbukti dengan semua kelompok berhasil menyelesaikan pembelajaran. Ya, jadi nak, hari ini itu kita kan belajar tentang bentuk molekul. Ya, bentuk molekul itu hari ini kita mempelajarinya menggunakan teori domain elektron. Tadi yang Saskia bilang itu sangat bagus, nak. Tidak ada satu orang pun yang notice. Ibu yakin? Padahal, nak, untuk membedakan nonpolar dan polar, itu nampak jelas sekali, yaitu dari elektron bebasnya. Coba kalian perhatikan. Ini, nak, yang menjawab tentang vitamin tadi, polar dan nonpolar. Ya, nonpolar, ini nonpolar. Coba lihat, ada nggak elektron bebasnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, ini ada yang kurang pas, nanti kita perbaiki. Tidak ada. Kalau nonpolar itu, nak, sebenarnya adalah yang tidak memiliki elektron bebas. Sementara kalau polar itu yang ada elektron bebasnya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, terbukti dengan yang vitamin tadi. Tadi siapa tadi yang menjawab tentang kepolaran air dan vitamin C? Hafiz sama Dwi. Oke, tadi Dwi tentang ini ya. Oke, nggak masalah. Nah, iya, jadi benar. Vitamin C itu polar, air itu polar. Polar ketemu polar itu akan larut. Sementara kalau polar dengan nonpolar itu sukar larut. Bukan tidak larut ya, nak. Sukar larut. Ini dengan minyak kalau kita diamkan dia mungkin akan larut. Tapi butuh waktu yang panjang. Seperti itu ya, nak. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya menuju akhir pembelajaran, ayo kita sama-sama kerjakan asesmen akhirnya. Ya, silahkan tolong Rifki bagikan ke teman-temannya satu orang satu. Silahkan dijawab di situ. Ini waktunya nggak banyak ya, nak, karena udah paham semua, udah nggak ada lagi kan yang nanya. Ini waktunya hanya 5 menit. Kalau lebih cepat dari 5 menit, lebih bagus. Ya. Ayo, kerjakan masing-masing. Pakai cara yang ini, ya kan? Ada contohnya udah di depan, berarti kan kalian udah tinggal ngikutin selanjutnya. Kalau ada yang mau bertanya nomor atomnya, nggak mau lah ibu kasih tahu, orang udah ada kok di sini. Boleh lihat langsung di sini ya. Tiga menit lagi ya, nak. Oke, bagus. Ternyata pembelajaran hari ini sepertinya masuk ke kepala siswa-siswa hari ini. Karena semuanya benar jawabannya. Oke. Paham kan, nak? Paham, Bu. Oke. Udah siap? Oke. Oke, bagus. Waktunya 2 menit lagi. Jangan buru-buru, nanti salah. Boleh dicek lagi kalau udah selesai ya, nak?
N itu 7. Mahmud sudah selesai? Oke, coba dilihat lagi, mana tahu ada yang masih keliru, tidak teliti. Ah iya, 1. Kelompok 2 aman? Aman. Satu menit lagi. Ada yang udah siap? Kalau udah siap, biar dikumpul. Siap, nak? Kelompok 1 udah siap? Yang udah siap boleh kumpul lah, nanti yang lain biar nyusul. Lagi kelompok 2 udah siap? Oke, bagus. Masya Allah. Kelompok 3? Kelompok 1, 4 udah tadi ya, berarti tinggal 1 orang lagi. Udah siap, Is? Oke. Oke, udah semua ya berarti. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran, ya, Ibu mau kembali menguatkan materi hari ini. Kita sudah belajar selama kurang lebih 90 menit. Ya. Bentuk molekul itu nak sangat perlu kalian ingat, sangat perlu kalian ulang-ulang. Kenapa? Semua pelajaran setelahnya itu membutuhkan materi bentuk molekul. Kalau kalian tertinggal materi bentuk molekul, maka kalian akan kesulitan untuk materi yang selanjutnya. Ya. Sampai sini udah semua belum paham? Ada nggak yang ingin bertanya lagi? Atau ibu yang bertanya? Ya, ibu bertanya kepada Ananda. Pokoknya yang lihat mata ibu paling dalam itulah yang ibu tanya orangnya. Yang senyum-senyum itu. Ibu lihat Aji langsung, oke, Aji, ya, Aji nampak kali ya ingin ditanyanya, bukan ingin menghindar, ingin ditanya Ajinya. Oke, mau nangis nggak apa-apa. Ibu mau tanya tentang, gampang lah. Kalau SF4 Aji itu termasuk ke atom atau molekul? Oke, SF4 masuknya ke molekul. Benar? Yang lain? Benar ya. Ada berapa atom di dalam SF4? Oke, ada apa aja itu? Ayo. Ya udah, nggak apa-apa. Dia udah bagus. Udah jawab SF4 itu molekul saja, itu berarti sudah ada paham. Ya walaupun mungkin masih sedikit ya Ji, nggak apa-apa. Namanya baru pertemuan pertama. Nanti minggu depan kita masuk bentuk molekul yang kedua, mungkin bisa lebih paham. Sekarang Ibu tanyalah sama Hakim. Lanjutan pertanyaan dari Aji. SF4 tadi katanya molekul, nak. Ada berapa atom di dalamnya? Ada 4, apa aja? Enggak, Umi tanya jumlah atomnya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Hafiz. SF4 itu memang benar molekul. Ada berapa atom di dalamnya?
Ada 5 atom. Apa aja? 1 atom S, 4 atom F. Oke, jadi nak, ada 5 atom pada molekul SF4. Terdiri dari 1 atom S dan 4 atom F. Ada 5 ya nak? Oke, pertanyaan serupa. Satu lagi lah ibu tanya ya. Untuk Imam. FeClO4. Apa itu? Itu molekul, unsur atau campuran? Oke, campuran. Benar campuran? FeClO4. Benar atau enggak? FeClO4. Ya, dia bisa termasuk ke campuran, bisa juga ke molekul. Oke, jumlahnya ada berapa? FeClO4. FeClO4. Iya, ada 6. Apa aja itu Rifki yang 6 itu? Fe-nya ada berapa? Oke, Fe-nya ada 1, Cl-nya? Oke, O-nya? 4, oke, FeClO4. Oke, 1 Fe, 1 Cl, dan 1 O. Oke, nah sekarang kita mau, hari ini kan udah 1 harian belajar sama Ibu. Ibu mau tahu dulu lah perasaan kalian gimana hari ini. Secara umum lah dulu perasaannya gimana? Happy enggak? Happy. Capek enggak belajar kimia? Bohong berarti. Jujur aja nak, capek enggak belajar kimia? Capek ya kan? Ngantuk enggak belajar kimia? Ngantuk. Yang jawab enggak masuk neraka. Ngantuk enggak? Ngantuk. Iya, ngantuk ya. Belajar itu nak, mau belajar kimia, mau belajar apa, kalau tidak siap itu pasti rasanya capek, rasanya ngantuk, apalagi di jam terakhir. Ya kan? Tapi nak, tetap semuanya itu butuh perjuangan. Ya. Oke, sebelum itu kayaknya kita ice breaking aja lah lagi dulu 1 kali lagi ya nak. Mau ice breaking yang mana? Tadi ada 3 kali. Oke, 3-3 janganlah nak. Nggak mau pulang ya Aji. Oke, kalau gitu berdiri semuanya. Ya, 1 kali lagi. Ayo nak, terakhir. Oke. Yang ini kan? Oke, semuanya bergerak. Oh, ada keterlambatan omnya. Oke, semangat. Oke, sekarang kita mau refleksi dulu. Tadi kan udah seneng, udah segala macam. Ibu mau tanya perorangan lah, ya. 1 laki-laki, 1 perempuan. Boleh maju nggak yang ibu panggil namanya ya? Ibu mau Imam. Oke, Imam coba maju dulu nak. Refleksi dari Imam. Hari ini Imam bisa nggak ngerjain LKPD-nya? Gampang nggak ngerjainnya nak? Menurut saya pribadi bisa Bu. Karena materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik sehingga mudah untuk mengerjakan LKPD.
Oke, Masya Allah. Oke, beri tepuk tangan untuk Iman. Ya, silakan duduk. Ya, mudah-mudahan disetujui sama teman-teman yang lain ya. Oke, yang kedua Umi mau yang cewek lah. Siapa ya? Jihan lah. Umi mau, Ibu mau. Oke. Jihan. Tadi kan Ibu tanya tentang gampang nggak ngerjain LKPD-nya. Kalau untuk Jihan, ada nggak sih kesulitannya dalam proses pembelajaran hari ini? Kuat lagi boleh sayang? Menurut saya yang sulit itu menentukan apakah senyawa itu masuk ikatan tunggal atau Tangkap, oke. Beri tepuk tangan untuk Jihan. Oke. Iya, ya. Jadi memang agak sulit kalau untuk menentukan ikatan tunggal maupun ikatan rangkap. Ikatan rangkap ada berapa, Nak? Ikatan rangkap ada berapa? Ada yang masih ingat? Ikatan rangkap itu ada 2, Nak. Ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Ya, memang agak sulit. Kalau kalian tidak ingat nomor atomnya, terus tidak ingat juga konfigurasinya, maka akan sulit untuk itu. Oke, selanjutnya Nak, pelajaran hari ini sudah selesai tentang bentuk molekul. Bentuk molekul menggunakan teori domain elektron. Nah, minggu depan kita akan menentukan bentuk molekul untuk teori yang kedua, yaitu namanya teori hibridisasi. Hibridisasi. Ya, ini bentuk molekul yang kedua. Jadi silakan di rumah masing-masing dipelajari untuk materi tersebut. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Maka boleh dirapikan Nak mejanya masing-masing, biar kita siap-siap untuk pulang. Oke, udah rapi semua. Oke, kalau sudah rapi, Mahmud, ketua kelas, boleh pimpin doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Nah, amin ya. Oke, kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini Nak bisa masuk, ingat di kepala kita bahwa belajar apapun itu kalau tidak diulangi itu tidak akan bisa. Semangat untuk anak-anak semuanya di rumah terus diulangi. Kalian sudah kelas 11. Ya, sudah kelas 11, sudah tidak boleh lagi main-main. Ya, memang kelas 11 masih semester 1, tapi itu nggak akan terasa Nak. Ya, waktu terus berjalan. Apalagi tahun ini kita sudah ada, nanti kalau kelas 12-nya itu ada namanya TKA. Ya, tes kemampuan akademik. Dari sekarang kalian pikirkan, TKA itu nanti akan 5 mata pelajaran, 3 pelajaran wajib dan 2 pelajaran pilihan. Jadi kalian dari sekarang persiapkan ya Nak, belajar sungguh-sungguh, belajar di rumah. Kalau tidak tahu, tidak paham, boleh jumpain ibu, dimanapun jumpa boleh, ya. Oke? Semangat terus, ya, sehat-sehat, jangan ada yang sakit. Ujian tengah semester juga sudah akan dilaksanakan sebentar lagi. Untuk hari ini, Ibu ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ya, minta maaf kalau ada salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti boleh ya tolong bantu bawakan ya. Tolong ya Rifki, Mahmud.